Oke, minasan, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu ada seiketsukan atau cleanliness, omise ya staffu no seiketsukan. Kebersihan pada staff dan pada restoran. Seiketsukan to wa kichinto seiso sare seiri seiton ga shikari shiteiru joutai no koto o imasu. Jadi, yang dimaksud dari seiketsukan adalah jotai, keadaan, di mana seiri seiton ga shikari shiteiru, keadaannya tertata rapi ya, dan teratur. Kichinto seiso sare, jadi bersihnya tuh menyeluruh ya, detail gitu. Nao, seiketsu no hantai go wa fuketsu desu. Seiketsu no hantai go adalah lawan kata dari kebersihan. Hantai go itu lawan kata ya, adalah fuketsu. Fuketsu itu artinya kotor. Diingat, seiketsukang itu kebersihan dan fuketsu itu kotor ya. Oke, lanjut. Seiketsukang no aru mise rei. Contoh dari restoran yang bersih, oke. Ada 3 poin. Tenai subete ga kichinto seiso sareteiru. Ini udah disebutin sebenarnya sebelumnya. Jadi restoran yang bersih adalah seluruh bagian dari restorannya dipastikan ya kebersihannya secara detail, jangan sampai ada bagian yang kotor. Tenai subete ni oite seiri seiton sareteiru. Selain bersih juga harus tertata rapi, oke? Subete no jugyoin no fukuso ya midashinami ga totonoteiru. Jadi yang dimaksud dari kalimat ketiga ini artinya semua staff dari pakaiannya dan penampilan fisiknya itu bersih ya, rapih, totonoteiru. Midashinami itu penampilan diri. Fukuso artinya seragam. Jugyoin itu pekerja, oke? Nah, 3 hal itu diingat. Kita lanjut. Inshoku ni oite, seiketsukan wa totemo taisetsu na mono desu. Totemo taisetsu na mono, sangatlah penting. Seiketsukan, kebersihan. Inshoku ni oite, pada restoran. Oke, saya artikan per kata di situ. Lanjut. Donna ni oishii ryori o teikyo suru omise demo. Jadi, restoran yang menyajikan makanan seenak apapun. Jadi, donna ni oishii ryori, seenak apapun makanannya ya, yang disajikan, teikyo. Fuketsu na omise, restoran yang kotor. Isshu ga suru omise de shokuji o shitai to omo. Okiaku sama tidak akan berpikir untuk makan atau shokuji shitai mise de di sebuah restoran. Issue ga suru. Issue itu bau lah ya katakan. Jadi gak penting makanannya enak. Kalau restorannya bau, Okiaku sama tidak akan sedikit pun tertarik ya untuk makan di restoran tersebut. Mata, omise ga fuketsu de aru to hito ni gai oyobosu saikin nado ga hanshoku shiteiru kanosei ga arimasu. Jadi, kanosei ga arimasu, ada kemungkinan hanshoku shiteiru, perkembangbiakan, hito ni gai oyobosu saikin, bakteri yang merugikan atau membahayakan bagi manusia. Omise ga fuketsu de aru to, jika si restorannya kotor, oke? Jadi selain tidak akan membuat Okiaku sama tertarik, juga akan sangat membahayakan bagi kesehatan Okiaku sama, oke? Nah, disitulah letak pentingnya cleanliness, entah itu restoran ataupun pegawainya gitu. Makanya nanti kalau kerja di restoran harus selalu jaga penampilan ya. Jaga penampilannya seperti apa, nanti saya akan jelaskan ada bagiannya, nanti saya akan jelaskan di berikutnya, oke? Ini kosakata yang harus dihafal ya. Pasti ada beberapa yang emang kalian udah hafal lah ya, kayak fukuso, subete, kayak gitu-gitu mah emang dari dulu ada ya. Nah, ini midashinami, hafalkan, sama fuketsu, seiketsukang, oke? Yang ini juga, taisetsu penting, kayaknya kalian udah hafal deh. Nah, ini nih yang issue, bau tidak sedap. Pun misal kalau tidak muncul di ujian, kalian kalau udah hafal pasti bakal kepake kok nanti kalau udah kerja di Jepang. Jadi tidak ada ruginya untuk memperbanyak kosakata, oke? Yuk lanjut ke funiki atau atmosfer ya. Tenai gai no funiki no yosa. Artinya adalah suasana luar dan dalam restoran yang bagus. Di sini kita bisa lihat kanjinya, ada nai yang itu di dalam dan gai yang artinya di luar ya. Jadi luar dalam suasananya tuh bagus gitu. Nah, yang seperti apa? Oke, kita lanjutkan.
Okiaku-sama wa ryo suru mukuteki ni ojite omise o erabimasu. Jadi, Okiaku-sama memilih sebuah restoran ojite berdasarkan ryo suru mukuteki tujuan penggunaannya. Lanjut. Sono toki ni handan suru kijun o funiki to imasu. Jadi, funiki to imasu yang disebut dengan suasana sono toki ni handan suru kijun menjadi kriteria yang pelanggan gunakan ya dalam membuat sebuah keputusan gitu. Makanya funiki juga menjadi salah satu poin yang penting untuk diperhatikan di samping tadi cleanliness sama quality. Nah, lanjut. Funiki wa suasana adalah omise no gaikang ya setsubi nado no hado ni yoru mono to aspek keras, setsubi fasilitas ya dan gaikang atau eksterior no dari omise dari sebuah restoran. Lanjut. Sekyaku nado no sofuto ni yoru mono no ryomen de handan saremasu. Hado ada juga sofuto. Sofuto ini salah satu contohnya adalah sekyaku, bentuk pelayanannya ke pelanggan. Oke, saya jelasin pelan-pelan. Jadi, ada dua aspek ini ryomen yang bisa Okiaku-sama gunakan untuk menilai suatu restoran dalam hal suasananya, yaitu hado dan sofuto. Oke, dua hal itu. Kalau yang hado, contohnya tuh kayak fasilitas, eksterior, interior, yang kayak gitu. Nah, yang sofuto yang tidak terlihat seperti pelayanannya, itu kan tidak berbentuk gitu, tapi dirasakan melalui tindakan ya. Oke, kita lanjutkan. Funiki no besu ni naru mono wa kaiteki sei desu. Kaiteki sei adalah kenyamanan, naru mono wa yang menjadi dasar ya dari sebuah suasana ya. Jadi maksudnya itu komponen dasar ya dari suasana adalah kenyamanan. Oke, lanjut. Funiki, suasana. Hado ni yoru mono. Nah ini yang hard atau yang kerasnya, yang berbentuk. Yang pertama ada omise no gaikang. Tampilan eksteriornya terlihat seperti apa? Setsubi, fasilitasnya, dan tenai no yosu, tampilan interiornya itu. Yosu tuh sebenarnya elemen ya, jadi ada apa aja sih di dalam restorannya tuh kayak hiasannya kah atau apanya lah. Lanjut, sofuto ni yorumono. Nah ini adalah aspek yang lunak. Aspek yang lunak apa aja? Ada ryori, sekyaku, jugyoin no taido. Ryori itu masakannya, sekyaku itu pelayanan kepada pelanggannya, sama jugyoin no taido atau sikap dari para pelayannya ya. Itulah dua hal yang bisa membentuk suasana gitu. Bisa aja nanti kalian ditanya sebutkan contoh aspek yang keras dari suasana ya. Jawabannya ini omise no gaikang, setsubi, tenai no yosu. Nah, makanya dihafal nih setiap poinnya, oke? Lanjut, kaite kisei ni eikyo o ateiru mono no rei. Jadi ini adalah contoh ya hal-hal yang berdampak terhadap kaite kisei atau kenyamanan. Yang pertama ada tenai no ondo kanri. Artinya adalah pengaturan suhu di dalam restorannya. Tentunya restoran yang terlalu dingin nggak baik, terlalu panas juga tidak baik. Makanya harus selalu diatur suhunya itu pas supaya Okiaku-sama merasa nyaman. Oke, lanjut. Omise no funiki ya jikantai ni atta BGM ongaku shomei nado. Nah, di samping pengaturan suhu ada juga BGM atau musik latar belakang ya. Ini tuh bahasa Inggris, background music, yang disesuaikan jikantai ni atta berdasarkan waktu omise no funiki dan suasana restoran. Nah, pencahayaan dan musik latar belakangnya disesuaikan dengan keadaan restoran, suasana restorannya dan waktunya ya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dari para Okiaku-sama. Oke, semoga kalian ngerti. Ini kata-kata yang harus dihafal, terutama tentang yang funiki, terus yang handan suru. Sebenarnya ya kalau bisa semuanya aja dihafal ya guys. Ini juga jangan lupa di screenshot dulu supaya nanti kalian bisa hafal. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya ya. Jadi QSCA sudah beres kita bahas. Sekarang kita akan belajar mengenai dasar-dasar kinerja ya tentang layanan pelanggan. Sekyaku ni okeru
kihong dosa. Yang pertama ada aisatsu, ada atau sapaan, greeting dalam bahasa Inggris. Aisatsu wa hito to hito ga kawasu saisho no communication desu. Saisho no communication adalah komunikasi pertama antara hito to hito, antara orang dengan orang lainnya. Nah, iyana koto aruku genki na aisatsu wo shimashou. Jadi, itu walaupun ada hal yang dikhawatirkan atau iyana koto, hal yang tidak begitu disukai. Misal, kita lagi banyak pikiran nih di luar kerjaan, entah masalah apapun, keluarga atau apapun lah. Kita harus tetap akaru genkina dengan riang dan penuh semangat. Aisatsu shimashou, melakukan sapaan. Oke? Yoi aisatsu no rei, contoh dari aisatsu atau sapaan yang baik. Yang pertama adalah aisatsu wa aito no me o yasashiku mitsume kokoro o komete okina koe de shimasu. Jadi, aisatsu yang baik itu dilakukan dengan suara yang jelas. Oki artinya tuh besar, tapi dalam konteks ini yaitu jelas. Kokoro o komete, sepenuh hati. Aite no me o yasashiku mitsume. Jadi, melihat mata lawan bicara dengan lemah lembut. Katakanlah seperti itu ya. Smile and eye contact to imasu. Nah, hal tersebutlah yang disebut dengan smile and eye contact. Aisatsu wa sekyaku teki ni jibun kara saki ni shimashou. Saki ni terlebih dahulu, jibun kara dari diri kita, sekyaku teki ni dengan inisiatif gitu. Nah, sekyoku tekin itu kita proaktif ya atau inisiatif terlebih dahulu untuk melakukan aisatsu kepada okiakusama. Jangan nunggu okiakusama dulu yang greet, yang nyapa kita, tapi kita dulu yang nyapa okiakusama, oke? Nah, ini dihafal juga ya, takutnya ada. Saya coba sedetail mungkin untuk menjelaskan kepada kalian. Nah, jika kalian bertanya-tanya mengapa saya selalu menampilkan kotoba yang harus dihafal, karena saya menyaksikan banyak orang yang nekat ngikutin ujian, tapi mengandalkan kisi-kisi, kosakatanya terbatas, dan akhirnya mereka membuang uang, waktu, dan tenaga. Karena tidak lulus ya. Makanya selagi ada waktu, sepusing apapun, tolong kalian hafalkan ya kata-katanya. Oke, kita lanjut ke Sugi no Peiji. Yang selanjutnya ada egao ya, atau tersenyum. Di paragraf pertama, kayaknya ini terlalu menghabiskan waktu, jadi saya langsung aja ya jelasin. Di paragraf pertama itu, intinya adalah tersenyum sangat penting ya untuk membangun komunikasi gitu. Dan akan memberikan kesan yang baik kepada okiakusama. Dan tentu hal ini akan meningkatkan kepuasan terhadap okiakusama, oke? Nah, oke, untuk paragraf pertama kita sudahi aja sampai di situ. Yang penting kalian tahu intinya. Nah, saya akan jelasin yang selanjutnya, oke? Egao sukuri no mitsu no pointo. Jadi, 3 hal yang perlu diingat saat tersenyum. Smile and eye contact to. Akarui egao to eye contact to wa aite no me to jibun no me o awaseru koto desu. Akarui egao to eye contact to wa, senyuman yang lebar dan eye contact wa adalah aite no me to jibun no me o awaseru koto desu. Adalah ketika bertemunya awaseru koto jibun no me, mata kita, to dengan aite no me, mata dari lawan bicara. Dalam konteks ini artinya mata dari para okiakusama ya, bertemunya antara mata kita yang sedang melayani kepada okiakusama yang datang ke restoran, oke? Soste yasashi me de aite ni kimochi o sutaemasu. Dengan sorot mata yang ramah, yasashi me de aite ni kimochi o sutaemasu, kita bisa menyampaikan perasaan kita melalui sorot mata yang ramah, oke? Yasashi me. Lanjut, kuchi no ryohashi o ageru. Bibir tersenyum penuh gitu. Kuchi adalah mulut. Nah, ryohashi itu adalah ujung dari bibir ya, yang pinggir ini, kiri dan kanan. Ryohashi. Yaitu terangkat gitu. Ageru, terangkat penuh gitu. Lanjut, kuchi no ryohashi o ageru to. Jika kita tersenyum dengan penuh, ureshisa tanoshisa ga sutawarimasu. Sutawarimasu itu tersampaikan, kebahagiaan yang kita rasakan, dan
kesenangan juga, tanoshisa. Jadi secara keseluruhan artinya jika kita tersenyum dengan penuh, kita bisa menyampaikan rasa bahagia ya dan rasa senang kita ya. Jibun no akarui, tanoshi, yasashi kokoro o suete meijiri o sageru. Nah, yang selanjutnya adalah meijiri o sageru. Artinya adalah jika kita menurunkan sudut mata, nah kalau tadi sudut bibir ya, ujung bibir, kalau ini meijiri sudut mata, sageru dikebawahin ya, diturunkan. Jika kita menurunkan sudut mata, yori yasashi ga sutawarimasu. Jadi perasaan ramah yang kita miliki itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, ini ada 3 unsur ya, ada memoto, kuchimoto, sama kokoro, oke? Jadi ketiga perpaduan inilah antara mata, mulut, dan hati itu harus kita ketahui dari sekarang ya. Jadi ketika nanti kerja di Jepang, karena kita udah memahami konsep ini, akan lebih mudah untuk kita. Dan sebelum kita pergi ke Jepang, dengan mengingat hal ini juga, kita lebih siap ya kalau ada pertanyaan seputar egao, oke? Ya, dan ini adalah kosakata yang wajib kalian hafal. Oke, arigatou minasan. Selamat bertemu di video selanjutnya yaitu part 4 ya, karena ini yang nomor 3. Oke. Yuhu.